pembelajaran seperti biasanya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Soleh, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran pada tema 4, subtema yang pertama, pembelajaran yang kelima. Nah, ada tujuan pembelajarannya pada hari ini. Yang pertama, dengan menemukan kalimat saran pada teks, siswa dapat menjelaskan maksud kalimat saran dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati cerita, siswa dapat membuat cerita penjumlahan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Nah, yang ketiga, dengan mencontoh isi cerita, siswa dapat membuat cerita penjumlahan dua bilangan saja yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Baik anak soleh, sekarang di sini terdapat sebuah cerita, yaitu rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Nah, selanjutnya, rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Keluarga kita bisa tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Nah, selanjutnya, banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Jadi, tugas Ananda adalah silakan menuliskan saran lain untuk Udin dan Mutiara dari bacaan teks tersebut. Nah, selanjutnya silakan dibaca baik-baik kalimatnya, yaitu kalimat saran yang kamu salin. Kemudian Ananda silakan untuk dipahami. Nah, yang pertama, mengeluhkan maksudnya adalah menyatakan susah karena rumah mereka yang bocor. Yang kedua, bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Nah, selanjutnya yang ketiga, nasihat maksudnya adalah ajaran atau pelajaran yang baik. Selanjutnya yang keempat, susah maksudnya adalah merasa tidak aman, selalu gelisah dan khawatir atau sedih. Nah, yang kelima, tenang maksudnya adalah tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman, dan juga tentram. Nah, mohon dipahami ya anak soleh untuk kalimat-kalimat tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa anak soleh. Nah, sebaiknya kita jangan mengeluhkan rumah yang bocor. Kita juga harus bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Nah, kita juga seharusnya mendengarkan nasihat ibu. Sebaiknya kita juga melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada kita, serta kita sebaiknya bersyukur karena bersyukur hati akan tenang. Nah,
Anak soleh, kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Nah, apa ya anak soleh? Kira-kira kewajiban dan hak kita tentang tempat tinggal? Nah, amati kalimat-kalimat berikut. Apakah kalimat tersebut merupakan kewajiban atau hak? Nah, kewajiban di rumah. Yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, selanjutnya, bicara lembut dan sopan. Selanjutnya, membantu merapikan dan menata rumah. Selanjutnya, saling menolong dan memaafkan, saling mencinta, menjaga, melindungi, dan menghargai. Nah, sedangkan hak di rumah yang pertama, mendapat tempat tinggal, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Nah, selanjutnya dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Diperlakukan dengan lembut dan sopan. Nah, apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Nah, bagaimana anak soleh? Nah, beberapa kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Kita harus selalu bersyukur karena memiliki rumah. Harus selalu menjaga dan merawat rumah. Minta izin jika keluar rumah, memberi salam saat masuk dan keluar rumah, bersih dari sampai sebelum tidur. Bersih dari sampah sebelum tidur. Merapikan ruangan langsung setelah digunakan. Langsung cuci alat makan yang digunakan. Meletakkan pakaian kotor di tempat yang telah disediakan. Merapikan kamar setelah bangun tidur. Makan dan syukuri apa yang ada. Pakai dan syukuri apa yang ada. Saling menolong dan memaafkan. Nah, beberapa hak di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terlindung dari gangguan hewan buas. Yang kedua, mendapatkan istirahat yang cukup, mendapatkan makanan dan minuman yang bersih dan sehat. Mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan kasih dan sayang dari kedua orang tua. Merasa aman dan terlindung dari bencana alam, dapat belajar dan beraktivitas dengan nyaman. Dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mendapatkan pendidikan dari kedua orang tua, mendapatkan tempat bermain yang sesuai. Nah, selanjutnya, Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Nah, berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Nah, anak soleh, sekarang contohnya seperti ini ya anak soleh. Kita akan mencoba kemungkinan 1 sampai 5. Nah, batu bata yang dimiliki 700 buah. Contohnya seperti ini ya anak soleh. Ini adalah kemungkinan 1. Nah, batu bata yang harus dibeli adalah 700 tambah titik-titik sama dengan 980. Nah, kira-kira berapa anak soleh? 980 dikurang 700 sama dengan 280. Jadi diisi 280. Nah, 700 tambah 280 sama dengan 980. Ini kemungkinan yang pertama. Sekarang kemungkinan yang kedua. Nah, batu bata yang dimiliki 780 buah. Batu bata yang harus dibeli adalah titik-titik. 780 tambah titik-titik. Berapa anak soleh? Iya, baik sekali. Tambah 200 sama dengan 980. Jadi cara kerjanya seperti ini ya anak soleh. Nah,
kita cari lagi hasilnya. Nah, 780 tambah 200 sama dengan 980. Nah, berikutnya kemungkinan yang ketiga. Nah, contohnya seperti ini anak soleh. Batu bata yang dimiliki 600 buah. Batu bata yang harus dibeli adalah 980 dikurang 600 sama dengan berapa anak soleh? 380. 600 ditambah 380 sama dengan 980. Nah, sampai sini paham anak soleh? Kita lanjut lagi ya, kemungkinan yang keempat. Nah, batu bata yang dimiliki 650 buah. Batu bata yang harus dibeli adalah 980 dikurang 650 sama dengan 330 ya anak soleh. Jadi, berapa jawabannya anak soleh? 650 ditambah 330 sama dengan 980. Ini adalah kemungkinan yang keempat. Sekarang kemungkinan yang kelima. Batu bata yang dimiliki 500 buah. Batu bata yang harus dibeli adalah 980 dikurang 500 sama dengan 480. Nah, jadi hasilnya 500 tambah 480 sama dengan 980. Jadi ini adalah hasilnya ya anak soleh. Nah, sekarang tugas Ananda, amati kembali cerita Ayah Udin yang ingin membuat pagar. Buatlah cerita seperti itu, tentukan bilangannya, buatlah satu kemungkinan penyelesaiannya. Nah, itu adalah tugas untuk Ananda. Selamat bekerja anak soleh. Jadi tugasnya ada dua ya anak soleh, menuliskan saran untuk Udin dan Mutiara, dan yang kedua menyelesaikan bilangan yang dibuat dalam satu kemungkinan dengan cara penyelesaiannya ya anak soleh, ditulis di buku tulisnya. Anak soleh, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.